Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra Nur Rahayu dengan NIM S1S1221101 dari kelas B dengan jurusan Teknik Informatika. Pada video saya kali ini, saya akan membahas tentang Python list. Materi yang akan saya bawakan berada di Wetri School. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pertama kita buka Wetri School. Lalu kita pilih bagian Python, lalu kita pilih Python list. Pertama, saya akan menjelaskan apa sih Python list itu? Python list merupakan kumpulan nilai dengan urutan tertentu yang di dalamnya dapat berupa tipe apa saja. Setiap nilai yang ada di dalam list dinamakan item atau elemen. Di sini saya akan merubahnya menjadi bahasa Indonesia dulu agar lebih mudah dipahami. Nah, untuk membuat list digunakan untuk menyimpan beberapa item dalam satu variabel. List adalah salah satu dari 4 tipe bawaan dengan Python yang digunakan untuk menyimpan koleksi data. 3 lainnya adalah tuple, set, dan dictionary. Semuanya dengan kualitas dan penggunaan yang berbeda. Seperti yang kita ketahui, list atau daftar dibuat menggunakan tanda kurung siku. Langsung saja kita ke contohnya. Di sini kita buat file Python, lalu kita ikuti kodeannya. Sini pakai kurung siku. Di sini print untuk menampilkan hasil. Kita pakai isList. Saya coba run. Nah, maka yang muncul tampilannya seperti ini. Kita masuk ke contoh berikutnya, yaitu daftar item. List item. Item daftar diurutkan, dapat diubah, dan memperbolehkan nilai duplikat. Item list diindeks. Item pertama memiliki indeks, item kedua memiliki indeks, dan lain-lain. Lalu kita masuk di order it. Ketika kita mengatakan bahwa list di order, itu berarti bahwa item memiliki urutan yang ditentukan, dan urutan itu tidak akan berubah. Jika Anda menambahkan item ke list, item baru akan ditempatkan di akhir daftar. Lalu change atau berubah. List ini dapat diubah, artinya kita dapat mengubah, menambah, dan menghapus item dalam daftar setelah dibuat. Lalu allow duplicate atau izinkan duplikat. Karena daftar indeks dapat bisa memiliki item dengan nilai yang sama. Lalu kita masuk ke contohnya. Di sini kita menambahkan banana, cherry, apel. Di sini saya copy saja. Saya coba run.
maka hasilnya bertambah menjadi apel dan banana, karena list ini memperbolehkan untuk ada data yang diduplikat. Lalu kita masuk ke contoh berikutnya, yaitu list length atau panjang daftar. Untuk menentukan berapa banyak item yang dimiliki daftar atau list, di sini kita menggunakan fungsi len. Nah, di sini kita tambahkan fungsi len. Di sini jangan lupa kita tambahkan kurung. Nah, saya coba run. Maka akan menampilkan bahwa ada 3 buah di dalam list ini. Lalu kita masuk di list item data types. Item daftar bisa dari tipe data apapun. Kita buat. Saya coba run. Oh ya, di sini saya lupa menambahkan print ya. Nah, sekarang saya coba run. Nah, maka tampilnya akan seperti ini. Atau bisa juga berisi tipe data yang berbeda. Contohnya dengan string, bilangan bulat, dan nilai boolean. Kita coba.
kita bisa menambahkan beberapa tipe data Python dalam satu list. Berikutnya kita akan masuk di type. Dari perspektif Python, list didefinisikan sebagai objek dengan tipe data list. Kita masuk di contohnya. Sini kodenya saya copy saja. Nah, di sini saya coba run. Nah, maka akan menampilkan kelas list. Lalu kita masuk ke the list constructor atau daftar konstruktor. Dimungkinkan juga untuk menggunakan konstruksi list saat membuat list baru. Di sini contohnya. Nah, jadi seperti ini hasil outputnya. Jadi, ada 4 tipe data koleksi dalam bahasa pemrograman Python. Yang pertama itu yang sedang kita pelajari saat ini, yaitu list. List adalah koleksi yang dipesan dan dapat diubah, mengizinkan anggota duplikat. Ada tuple, yaitu koneksi yang teratur dan tidak dapat diubah, tapi mengizinkan anggotanya diduplikat. Ada set, yaitu kamus, yaitu koleksi yang tidak dapat dipesan, tidak dapat diubah, dan tidak diindeks, dan tidak ada anggotanya yang dapat diduplikat. Selain itu, ada juga dictionary atau kamus, adalah koleksi yang dipesan dan dapat diubah, tapi tidak ada anggota yang dapat dipesan, yang bisa diduplikat. Lalu kita ke derivative. Yaitu access list item. Access item atau item access adalah item daftar yang diindeks dan Anda dapat mengaksesnya dengan merujuk ke nomor indeks. Kita buat kodenya. Saya coba run. Nah, maka yang tampil adalah banana. Karena banana berada di urutan 1. Karena dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Lalu kita masuk contoh negative indexing atau pengindeksan negatif. Pengindeksan negatif berarti dimulai dari akhir, yaitu -1, mengacu pada item terakhir. Mengacu pada item terakhir, kedua, dan lain-lain, yaitu -2. Kita contohnya di sini saya kasih lagi -1. Kita coba run.
Nah, maka yang tampil adalah cherry karena dia mengacu pada item terakhir. Lalu kita masuk di materi yang range of index atau rentang indeks. Kita dapat menentukan rentang indeks dengan menentukan di mana harus memulai dan di mana diakhiri rentangnya. Saat menentukan rentang, nilai yang dikembalikan akan menjadi daftar baru dengan item tertentu. Contohnya, di sini saya copy saja codingannya, lalu saya paste di Visual Studio Code. Nah, di sini saya coba run. Nah, saat di run, yang muncul adalah cherry, orange, dan kiwi karena dimulai dari 2 hingga 5 yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, dengan meninggalkan nilai awal, rentan akan dimulai pada item pertama. Kita coba di sini, kita ganti jadi 4. Coba run. Nah, maka yang tampil itu hanya 4, dimulai dari 0, 1, 2, dan 3. Nah, dengan meninggalkan nilai akhir, rentang akan melanjut ke akhir daftar. Dan di sini kita ubah lagi jadi 2. Kita run. Nah, maka yang dihitung dari angka 2 hingga paling akhir. Lalu kita masuk ke bagian range of negative index atau rentang indeks negatif. Tentukan indeks negatif jika Anda ingin memulai pencarian dari akhir daftar. Nah, di sini kita coba dari minus 4 ke min 1. Kita coba run. Nah, maka yang tampil itu hanya orange, kiwi, dan melon. Lalu, untuk menentukan apakah item tertentu ada dalam daftar, gunakan kata kunci in. Di sini saya copy codingannya. Lalu saya paste di Visual Studio. Saya coba run. Maka hasilnya yes, apple is in the fruit list. Coba saya tambahkan. Coba apelnya saya coba ganti jadi mango. Apa yang akan tampil pada outputnya? Nah, outputnya akan error karena mango tidak ada dalam list tersebut. Nah, lalu kita masuk pada materi change list item atau mengubah item daftar. Untuk mengubah nilai tertentu, kita bisa lihat nomor indeks. Misalnya di sini the list.
saya coba run, maka akan tampil apple, blackcurrant, dan cherry. Karena kita di sini menambahkan nilai atau item tertentu, jadi otomatis nilai 1 yang berada di list yang di atas akan tergantikan dengan blackcurrant yang ada di list di bawah. Lalu kita masuk ke bagian change a range for item values atau mengubah rentan nilai item. Untuk mengubah nilai item dalam rentang tertentu, tentu daftar list dengan nilai baru dan rujuk ke rentan nomor indeks tempat Anda ingin mengisikan nomor baru. Di sini saya copy saja codingannya. Lalu saya paste di Visual Studio Code. Saya coba run. Maka yang tampil adalah apple, blackcurrant, watermelon, orange, kiwi, dan mango. Seperti itu. Lalu, jika Anda memasukkan lebih banyak item daripada yang Anda ganti, item baru akan dimasukkan di mana Anda menentukan dan item tersisa akan bergerak sesuai. Misalnya seperti ini. Maka tampilan outputnya juga akan seperti ini. Tapi, jika kita memasukkan lebih sedikit item daripada yang kita ganti, item baru akan dimasukkan di mana kita menentukan dan item tersisa akan bergerak sesuai seperti ini. Nah, maka hasil outputnya adalah apple dan watermelon. Lalu kita masuk ke materi insert item atau sisipkan item. Untuk memasukkan item daftar baru tanpa mengganti nilai yang ada, kita dapat menggunakan metode insert. Metode ini dapat menyisikan item pada indeks yang ditentukan. Nah, di sini kita pakai insert terus 2, watermelon. Ini kita hapus saja. Nah, kita coba run. Maka akan tampil apple, banana, watermelon, dan cherry. Kita masuk ke materi berikutnya. Yaitu add list item atau tambah item list. Menambahkan item ke akhir daftar menggunakan metode append. Kita coba. Di sini kita ganti jadi coba run. Hasilnya akan ada apple, banana, cherry, dan watermelon. Dia menambah di bagian akhir. Lalu di insert item, ini hampir sama dengan yang sebelumnya, jadi saya copy saja. Lalu saya paste di Visual Studio Code. Kita coba run. Maka yang akan tampil adalah apple, orange, banana, dan cherry. Terus kita masuk di bagian yang extend list atau perpanjang daftar.
Untuk menambahkan elemen dari list lain ke list saat ini, gunakan metode extend. Sini saya copy saja codingannya. Baru saya paste di Visual Studio Code. Kita coba run. Maka hasilnya adalah apple, banana, cherry, mango, pineapple, dan papaya. Kita masuk di bagian add any iterable atau tambah semua iterable. Metode ini tidak harus menambahkan daftar. Kita bisa menambahkan objek yang dapat diulang, tuple, set, kamus, dan lain-lain, memakai fungsi extend seperti ini. Coba run. Nah, seperti ini hasilnya. Apple, banana, cherry, mango, pineapple, dan papaya. Kita langsung saja ke materi yang berikutnya, yaitu remove list item atau hapus item list. Pada remove specified item atau hapus item tertentu, metode ini menghapus item yang ditentukan. Kita menggunakan fungsi remove. Contohnya di sini kita akan menghapus pisang. Nah, di sini saya copy saja codingannya. Nah, karena di sini ada banana, jadi kita hapus menggunakan fungsi remove, dan yang harusnya outputnya hanya ada apel dan cherry. Saya coba run. Nah, yang muncul hanya apple dan cherry. Di sini juga kita bisa menambahkan lebih dari satu item dengan nilai yang ditentukan. Metode akan menghapus kemunculan yang pertama. Seperti ini contohnya. Saya coba run. Nah, karena di sini ada dua yang banana, jadi remove akan menghapus item yang pertama, yaitu apple, banana yang pertama. Lalu kita masuk di hapus indeks tertentu. Metode ini menghapus yang ditentukan indeks menggunakan fungsi pop. Saya coba run. Nah, maka yang akan tampil hanya apel dan cherry karena kita menghapus banana, karena dimulai dari urut 0, 1, dan 2. Di sini saya coba ganti jadi urut 0. Kalau kita lihat outputnya, nah maka outputnya hanya ada banana dan cherry. Jika kita tidak menentukan indeks, metode akan menghapus item terakhir dengan cara di sini kita kosongkan saja, jadi kita coba run, maka yang akan terhapus itu adalah cherry. Kata kunci juga menghapus yang ditentukan indeks. Saya kita pakai
del. Di sini kita hapus. Lalu di depan kita buat fungsi del. Kita coba run. Maka yang tampil hanya banana dan cherry karena dia menghapus apple. Lalu kata kunci juga bisa menghapus sepenuhnya. Dengan cara di sini kita tidak menambah, kita tidak kita tidak menambahkan indeks, hanya seperti ini. Dan kita lihat. Nah, error karena dia menghapus semuanya. Lalu untuk menghapus daftar, metode ini menghapus daftar yaitu clear, di mana daftar ini masih ada tapi tidak memiliki konten. Misalnya sini this list dot clear. Kita coba run. Nah, tampilannya bersih. Lalu kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu loop list atau daftar loop. Lalu kita masuk ke materi Python loop list. Loop through a list atau mengulang daftar. Kita bisa mengulang item daftar dengan menggunakan loop for. Sini contohnya for x in this list. Sini kita panggil x. Kita coba run. Maka yang tampil berbentuk list yaitu apel, banana, dan cherry. Lalu kita masuk ke loop through the index number atau mengulang angka indeks. Kita juga bisa mengulang item daftar dengan merujuk ke nomor indeksnya. Gunakan fungsi untuk membuat item yang sesuai, range 1 atau len 1. Di sini kita pakai for i, atau saya pakai for x saja. For x in range len this list. Tik 2. Saya coba run. Nah, maka yang tampil adalah urutannya, yaitu 0, 1, dan 2. Lalu kita masuk ke using a while loop atau menggunakan while loop. Kita bisa mengulang item daftar dengan menggunakan loop while. Gunakan fungsi untuk menentukan panjang lebar, kemudian mulai dari 0 dan ulangi jalan yang kita lewati melalui item daftar dengan merujuk ke indeks mereka menggunakan fungsi len. Termasuk ke contohnya di sini saya copy saja kuningannya, lalu saya paste di Visual Studio Code. Ini saya coba run. Maka hasilnya adalah apple, banana,
dan cherry. Lalu kita masuk di grouping using list comprehension atau perulangan menggunakan pemahaman daftar. Nah, di sini biasa di list apple, lalu kita pakai kurung siku, lalu kita buat di dalamnya print x or x in this list. Kita coba run. Nah, tampilnya akan seperti ini. Langsung saja kita ke materi berikutnya, yaitu Python list comprehension atau pemahaman daftar. Lalu kita masuk di list comprehension atau pemahaman daftar. Pemahaman list menawarkan sintaks yang lebih pendek saat Anda ingin membuat daftar baru berdasarkan nilai daftar yang ada. Contohnya, berdasarkan buah-buahan, Anda ingin list baru hanya berisi buah-buahan dengan huruf A di dalamnya. Tanpa pemahaman list, Anda harus menulis pernyataan dengan tes kondisional dalam for. Halnya seperti ini, saya copy saja kodenya, saya paste di sini. Nah, saya coba run, maka yang tampil adalah apple, banana, mango. Yang mempunyai huruf A saja yang akan tampil. Lalu dengan pemahaman list, Anda dapat melakukan semua itu hanya dengan satu baris kode. Seperti ini, misalnya, untuk mempersingkat codingan kita. Saya coba run. Dan hasilnya sama, yaitu apel, banana, dan mango. Lalu kita masuk di sintaks. Nilai yang dikembalikan adalah daftar baru, membiarkan daftar lama tidak berubah. Kondisi atau keadaan ini seperti filter yang hanya menerima item yang bernilai true. Contoh item yang diterima, item yang bukan apel. Misalnya di sini, kita buat new list sama dengan apel, banana, cherry, kiwi, dan mango. Lalu kita buat new list, kita masuk di pengkondisiannya yang ini. Lalu kita print new list. Kita coba. Oh ya, di sini bukan new list ya, tapi fruits. Nah, kita coba run. Nah, maka yang tampil hanya banana, cherry, kiwi, dan mango. Lalu kita masuk ke kondisi yang kedua. Kondisi akan kembali untuk semua elemen lainnya
daripada apel, membuat daftar baru berisi semua buah kecuali apel. Kondisi ini opsional dan dapat dihilangkan. Sini saya copy lagi. X for X in fruits. Kita hapus. Kita coba run. Nah, maka akan tampil semua buah yang kita masukkan. Nah, iterable atau dapat diulang. Iterable dapat berupa objek yang dapat diulang seperti list, tuple, set, dan lain-lain. Seperti ini. New list X for in range range 10. Ini buahnya kita hapus yang di atas. Kita coba run. Maka akan menampilkan deretan mulai dari angka 0 hingga 9. Lalu kita masuk ke contoh yang berikutnya, yaitu range in 10 if X lebih kecil dari 5. Kita coba run. Nah, maka yang tampil hanya 0, 1, 2, 3, dan 4. Lalu ekspresi adalah item saat ini dalam iterasi, tetapi juga hasil yang bisa Anda manipulasi sebelum berakhir, seperti item daftar di yang baru daftar. Misalnya sini fruits, kita buat fruits sama dengan apel, banana, cherry, kiwi, dan mango. Lalu new list, kita masuk ke pengkondisiannya, yaitu yang ini. Nah, lalu jangan lupa kita print new list. Kita coba run. Nah, maka yang tampil adalah huruf besar semua. Lalu kita masuk ke contoh yang berikutnya, yaitu mengatur semua nilai dalam baru ke daftar halo. Sini misalnya new list, listnya kita hapus, kita ganti menjadi hello for X in fruits. Kita coba run. Maka yang tampil adalah halo, hello, 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 hello. Lalu kita masuk ke contoh yang berikutnya, yaitu mengembalikan orange alih-alih pisang. Nah, di sini di new listnya kita hapus
kondisinya, lalu kita X if X kita coba run, maka akan tampil apple, orange, cherry, kiwi, dan mango. Lalu kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu sort list alphanumerically atau mengurutkan daftar. Nah, objek daftar memiliki metode yang akan mengurutkan daftar secara alfanumerik naik secara default menggunakan fungsi sort. Di sini saya copy saja codingannya. Lalu saya paste di Visual Studio Code. Saya coba run. Nah, maka akan tampil banana, kiwi, mango, orange, dan pineapple karena mengurutkan daftar menurut abjad. Lalu mengurutkan daftar secara numerik. Di sini yaitu 100, 50, 65, 82, 23. Saya coba run. Maka akan dimulai dari angka paling kecil hingga angka paling besar. Lalu sort descending atau mengurutkan turun. Untuk mengurutkan descending, gunakan argumen kata kunci reverse atau reverse sama dengan true. Nah, contohnya di sini. Contohnya sort reverse sama dengan true. Coba run. Maka hasilnya pineapple, orange, mango, kiwi, dan banana karena mengurutkan daftar menurun. Lalu untuk mengurutkan daftar menurun, di sini kita ganti jadi angka 100, 50, 65, 82, dan 23. Coba run. Maka tampilannya akan dari 100, 82, 65, 50, hingga 23. Lalu untuk menyesuaikan fungsi sortir, kita juga dapat menyesuaikan fungsi yang kita mau dengan menggunakan argumen kata kunci key function. Fungsi ini akan mengembalikan angka yang akan digunakan untuk mengurutkan daftar angka terendah pertama. Contohnya, sini saya copy saja. Sini kita menggunakan key function. Saya coba run. Maka akan tampil dari angka terendah yang pertama, yaitu angka 50. Maka akan tampil 50, 65, 23, 82, dan 100. Nah, lalu kita masuk di bagian sort descending atau sortir tidak berkalasus.
Secara default, metode ini peka huruf besar atau huruf kecil, mengakibatkan semua huruf kapital diurutkan sebelum huruf kecil sort. Di sini saya copy saja codingannya, lalu saya paste di Visual Studio Code. Saya coba run, maka tampilannya adalah kiwi, orange, banana, dan cherry. Untungnya kita dapat menggunakan fungsi bawaan seperti fungsi utama saat menyortir daftar. Jadi kita dapat menginginkan fungsi sortir case insentif gunakan str lower sebagai fungsi kata kunci. Misalnya seperti ini. K sama dengan str string dot lower. Coba run. Maka tampilannya akan seperti ini. Memulai pengurutan list menggunakan huruf kecil. Nah, bagaimana untuk urutan terbalik? Untuk membalikan urutan daftar, metode ini membalikkan urutan penyortiran elemen saat ini menggunakan reverse. Contohnya seperti ini. Kita coba run. Nah, maka akan dimulai dari cherry, kiwi, orange, dan banana. Lalu kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu copy list atau salin daftar. Copy list tidak dapat menyalin daftar hanya dengan mengetikkan, karena hanya akan menjadi referensi ke. Dan perubahan yang dibuat secara otomatis juga akan dibuat di list 2, list 1, list 2, list 1, list 1, list 2. Ada cara untuk membuat salinan, salah satunya dengan cara menggunakan daftar bawaan metode atau copy. Di sini kita buat mylist sama dengan thisList copy print mylist. Saya coba run. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Cara lain untuk membuat salinan ini adalah dengan menggunakan metode bawaan atau list. Di sini misalnya kita buat mylist. Di mylistnya kita ubah jadi list dalam kurung thisList print mylist. Kita coba run. Nah, tampilannya seperti itu. Lalu kita masuk ke materi berikutnya, yaitu join list atau daftar gabung. Nah, ada beberapa cara untuk bergabung atau menggabungkan 2 atau lebih daftar dengan Python. Salah satu cara termudah adalah dengan menggunakan operator plus. Misalnya di sini kita buat list 1 sama dengan A, B, C. List 2 kita buat list 2-nya yaitu 1, 2, 3.
Lalu kita buat di pengkondisiannya, yaitu list 3 sama dengan list 1 ditambah list 2. Lalu untuk menampilkan hasilnya, di sini kita print list 3. Sekarang kita run. Maka tampilannya adalah A, B, C, dan 1, 2, 3. Ada juga cara lain untuk menggabungkan dua daftar adalah dengan menambahkan semua item dari list 2 ke dalam list 1 satu persatu. Misalnya di sini kita buat pengkondisian. Di sini kita buat for x in list 2 list 1 di sini kita ganti jadi list 1. Kita coba run, maka akan tampil seperti ini. Atau kita juga dapat menggunakan metode di mana tujuannya adalah untuk menambahkan elemen dari satu daftar ke daftar lainnya menggunakan fungsi extends. Ini list 1. Coba run. Tampilannya akan seperti itu. Baiklah, mungkin cuma itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.